Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pelajaran matematika dasar. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari mengenai definisi dari fungsi, kemudian penyajian fungsi, dan jenis-jenis dari fungsi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan mengenal bentuk-bentuk dari fungsi. Kebetulan pada semester ini kita akan mempelajari 3 bentuk fungsi, yakni fungsi linear, fungsi kuadrat, dan fungsi rasional. Nah, pada pertemuan minggu ini kita bahas satu fungsi dulu, yakni fungsi linear. Bentuk umum dari fungsi linear sendiri yaitu f(x) sama dengan ax plus b, di mana a dan b-nya merupakan bilangan real dengan a tidak sama dengan 0. Nah, ciri dari fungsi linear ini adalah variabelnya, yakni variabel x hanya berpangkat 1. Nah, kemudian untuk a-nya yang merupakan koefisien dari variabel x dan b-nya yang merupakan konstanta itu merupakan elemen dari bilangan real, di mana a-nya tidak boleh 0 ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contoh dari fungsi linear. Manakah dari fungsi-fungsi di bawah ini yang termasuk fungsi linear? Kita lihat lebih dahulu ya. Yang pertama, f(x) sama dengan 2x min 3. Apakah ini termasuk dalam fungsi linear? Kita lihat di sini variabelnya hanya berpangkat 1. Kemudian a dan b-nya yang merupakan koefisien dan konstantanya semuanya bilangan real, sehingga ini termasuk ke dalam fungsi linear. Kemudian kita lihat fungsi yang kedua, f(x) sama dengan 5x. Apakah ini termasuk dalam fungsi linear? Ya, betul sekali, karena variabelnya, yakni variabel x, hanya berpangkat 1, kemudian koefisiennya 5. Kalau misalkan di sini tidak ditulis konstanta, artinya nilai konstantanya adalah 0, dan 0 termasuk dalam bilangan real. Oke, ini juga termasuk. Kemudian kita lihat, f(x) sama dengan 3. Nah, di sini tidak ada variabelnya, maka dia bukanlah fungsi linear, tapi ini termasuk dalam fungsi konstan. Nah, kemudian f(x) sama dengan 2x pangkat 2 min 3x plus 5. Apakah ini termasuk dalam fungsi linear? Kita lihat di sini variabel x-nya berpangkat 2, maka ini bukan termasuk ke dalam fungsi linear, melainkan ini termasuk ke dalam fungsi kuadrat. Kemudian f(x) sama dengan 2x min 3 per x plus 5. Di sini variabelnya memang berpangkat 1, tapi di dalam penyebut malah memuat variabel x. Apakah ini termasuk fungsi linear? Jawabannya adalah bukan. Nah, kalau misalkan di dalam penyebutnya memuat variabel x juga, maka ini termasuk ke dalam fungsi rasional. Jadi yang termasuk dalam fungsi linear adalah fungsi yang ke-1 dan kedua. Bagaimana ya cara menggambar grafik fungsi linear? Nah, grafik fungsi linear itu biasanya berupa garis lurus, di mana grafik fungsi linear mempunyai nilai untuk setiap bilangan real. Oleh karena itu, domain atau daerah asal dari fungsi linear adalah himpunan bilangan real. Ditulis sebagai berikut. df berarti domain dari fungsi linear sama dengan himpunan x, di mana x adalah elemen dari bilangan real. Nah, untuk menggambar grafiknya sendiri, kalian cukup pilih 2 titik, kemudian kedua titik tersebut kalian hubungkan. Contoh yang pertama, diketahui fungsi f(x) sama dengan x ditambah 1 dengan daerah asal atau domain himpunannya x, di mana x di sini lebih besar dari min 1, tetapi x-nya lebih kecil dari 2. Yang ditanyakan, tentukan daerah hasil atau rank dari fungsi tersebut. Nah, untuk menentukan daerah hasil atau rank, di sini kita memiliki 2 cara ya. Kalian bebas menggunakan cara yang mana saja. Oke, cara yang pertama, kita tulis dulu x yang merupakan domainnya, yakni min 1 lebih kecil dari x dan x lebih kecil dari 2, di mana fungsi f(x)-nya adalah x ditambah 1. Jadi, supaya jadi x tambah 1, maka baik ruas kiri maupun ruas kanan kita tambahkan semuanya dengan 1. Jadi, nanti x ditambah 1, ruas kiri juga kita tambah 1, dan ruas kanan pun kita tambah dengan 1, biar bentuknya menjadi x plus 1 seperti dari fungsinya. Min 1 ditambah 1 hasilnya adalah 0, lebih kecil dari x plus 1, lebih kecil dari 2 ditambah 1, jawabannya adalah
3. Nah, di mana X plus 1 ini merupakan rumus dari fungsi fx. Nah, rumus dari fungsi fx sendiri itu sama aja dengan y, sehingga 0 lebih kecil dari y, dan y juga lebih kecil dari 3. Nah, sehingga rank dari fungsi tersebut atau RF adalah himpunan y di mana 0 lebih kecil dari y dan y lebih kecil dari 3. Atau bisa juga dibacanya ranknya adalah y di mana y lebih besar daripada 0 tetapi y-nya lebih kecil dari 3. Kemudian kita lihat cara yang kedua. Kalau menggunakan cara yang kedua, kalian cukup mengganti nilai X ini dengan X batas bawah dan X batas atas. Jadi untuk X yang pertama kita ganti dengan batas bawah dari daerah asalnya, yaitu F-1, sama dengan kita ganti X-nya dengan min 1, jadi min 1 ditambah 1, maka hasilnya adalah 0. Kemudian X batas atasnya di sini adalah 2. Jadi F2 sama dengan X-nya kita ganti dengan 2 ditambah 1, maka jawabannya adalah 3. Nah, sehingga rank dari fungsi fx tersebut adalah himpunan, tadi daerah hasilnya pasti di daerah Y ya, himpunan Y di mana, nah kita hanya perlu mengganti saja, tadi untuk F-1 nilainya adalah 0 lebih kecil dari Y, sini dan Y-nya lebih kecil dari, tadi untuk F2 nilainya adalah 3. Nah, jawabannya sama saja kan? Jadi terserah kalian mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Soal berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dengan daerah asalnya df sama dengan x di mana x-nya lebih besar dari atau sama dengan min 2 tetapi lebih kecil dari 2. Tentukan daerah hasil atau rank dari fungsi tersebut. Ini soalnya sama seperti yang tadi ya. Kalian bebas menggunakan cara yang mana saja. Bisa menggunakan cara yang pertama. Tadi caranya kalian tulis dulu daerah asalnya atau domainnya. Min 2 lebih kecil dari atau sama dengan x dan x lebih kecil dari 2. Nah, supaya bentuknya seperti rumus fungsi fx yakni 3x plus 2, maka kita kalikan 3 dari ruas kiri, tengah, dan ruas kanannya. Oke, X-nya kita kalikan 3, maka ruas kirinya pun kita kalikan 3. Min 2 dikalikan 3 hasilnya adalah min 6. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Nah, supaya jadi seperti rumus fungsi, maka kita tambahkan 2. Kita tambahkan 2, 3X ditambah 2. Yang kiri juga kita tambahkan 2, dan yang kanan pun kita tambahkan 2. Min 6 ditambah 2 hasilnya adalah min 4 lebih kecil dari atau sama dengan 3x plus 2. Ini merupakan rumus fungsi dari fx atau kita simbolkan dengan y. Kemudian lebih kecil dari 6 ditambah 2, 8. Nah, maka rank dari fungsi tersebut adalah himpunan y di mana min 4 lebih kecil dari atau sama dengan y dan y lebih kecil dari 8. Atau bisa juga penyebutannya y lebih besar dari atau sama dengan min 4 tetapi lebih kecil dari 8. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang kedua seperti yang contoh yang tadi ya. Jadi kalian cukup substitusikan nilai X yang menjadi batas bawah dan nilai X yang menjadi batas atasnya dari daerah domain. Jadi F yang pertama X-nya kita ganti dengan min 2 sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan min 2, kemudian ditambah 2. 3 dikalikan min 2 hasilnya min 6. Ditambah 2 hasilnya adalah min 4. Kemudian X yang kedua, batas atasnya yakni 2 sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan 2 ditambah 2. 3 dikalikan 2 hasilnya adalah 6, 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8. Nah, sehingga rank dari fungsi tersebut adalah himpunan Y di mana tadi untuk min 2-nya nilai Y-nya adalah min 4. Kemudian lebih kecil dari atau sama dengan, berarti dari hasilnya Y, kemudian lebih kecil dari, tadi untuk F2-nya nilainya adalah 8. Maka ini adalah ranknya, sama aja kan jawabannya ya. Soal berikutnya, diketahui fungsi fx sama dengan 2x-1 dengan daerah asal atau domainnya. DF himpunan X di mana X-nya lebih besar dari atau sama dengan min 1 tetapi X-nya lebih kecil dari 3. Yang ditanyakan, gambarlah grafiknya dan tentukan ranknya. Nah, untuk menggambar grafik fungsi tersebut kita membutuhkan 2 buah titik
Nah, titik yang akan kita gunakan cukup titik yang menjadi batas bawah dari domainnya dan batas atas yang menjadi domainnya. Oke, berarti yang pertama kita mencari dulu nilai fx atau nilai y untuk x-nya min 1. Nah, misalnya diambil dari sini ya, yang menjadi batas bawahnya. Kita masukkan ke dalam fungsinya, jadi 2 dikalikan min 1 dikurang 1. 2 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 2, min 2 min 1 hasilnya adalah min 3. Sehingga nanti titik pertama yang kita gunakan adalah titik di mana x-nya min 1, kemudian nilai fx-nya atau nilai y-nya yaitu min 3. Nah, kemudian titik yang kedua kita gunakan batas atas dari domainnya, yakni 3. F3 sama dengan 2, x-nya kita ganti dengan 3 dikurang 1. 2 dikalikan 3 di sini hasilnya 6, 6 dikurangi 1 nilainya adalah 5. Sehingga titik yang kedua untuk x-nya 3 dan y-nya atau fx-nya yaitu 5. Nah, setelah itu tinggal kita letakkan di dalam koordinat kartesius. Oke, titik yang pertama tadi titik min 1, min 3. Domainnya min 1, range-nya min 3. Berarti di sini ya, di titik yang pertama. Kita gunakan bulatan penuh. Kenapa kita gunakan bulatan penuh? Nah, karena di sini disebutkan bahwa untuk domainnya x lebih besar dari atau sama dengan min 1. Nah, di sini ada sama dengannya tanda kuncinya ya. Jadi, maksudnya apa? Berarti si min 1 ini termasuk ke dalam domainnya. Berarti si min 3 pun termasuk ke dalam himpunan rank fungsinya. Nah, sedangkan yang satunya lagi berada di titik 3,5. Kita gunakan bulatan kosong. Kenapa kita bulatan kosong? Karena disebutkan bahwa di domainnya tersebut x-nya lebih kecil dari 3. Di sini tidak ada sama dengannya, maka kita gunakan bulatan kosong. Artinya apa? Bahwa domainnya itu sebenarnya 3-nya tidak termasuk, karena x-nya harus lebih kecil dari 3. Nah, begitupun nanti dengan rank-nya. Berarti untuk rank-nya pun 5 ini bukan termasuk ke dalam himpunan daerah hasil atau rank, melainkan daerah hasilnya itu harus yang lebih kecil dari 5. Nah, setelah itu tinggal kita hubungkan saja ya kedua titik tersebut. Nah, sehingga membentuk sebuah garis lurus. Nah, inilah grafik fungsi linear yang memiliki fungsi 2x min 1 dengan domainnya di mana x-nya lebih besar dari min 1 atau sama dengan min 1 tetapi lebih kecil dari 3. Domain di sini yang dilihat adalah sumbu x. X-nya lebih kecil dari 3, jadi dimulai dari min 1 sampai 3, tapi min 1-nya di sini ikutan karena menggunakan tanda sama dengan, dan 3 di sini tidak ikutan karena tidak menggunakan tanda sama dengan ya. Nah, untuk rank-nya sendiri berarti dimulai dari min 3 sampai 5. Nah, sehingga rank-nya bisa kita tuliskan rank fungsi, baik kita lihat dari grafik maupun dari hasil yang sudah kita dapatkan ya. Himpunan Y, di mana tadi untuk f min 1 nilainya adalah min 3. Di sini juga kita lihat bahwa rank-nya yang dilihat adalah titik yang berada pada sumbu Y dimulai dari min 3. Min 3 dia menggunakan bulatan penuh, artinya kurang dari atau sama dengan Y, dan Y lebih kecil dari di sini sampai 5. Dia menggunakan bulatan kosong sehingga tidak ada sama dengan di sini. Begitupun dengan hasil F3-nya yaitu 5. Nah, inilah untuk rank-nya. Jadi Y lebih besar dari atau sama dengan min 3, tetapi Y lebih kecil dari 5. Lihat contoh berikutnya. Diketahui fungsi fx sama dengan 3x plus 2 dengan daerah asal atau domain himpunan df sama dengan himpunan x di mana x-nya lebih besar dari min 2. Gambarlah grafik fungsi tersebut dan tentukan rank-nya. Nah, untuk menggambar sebuah grafik, kita tentunya membutuhkan dua titik. Nah, titik yang pertama kita gunakan x-nya min 2, sehingga nilai fx-nya f min 2 sama dengan, kita ganti x-nya oleh min 2, 3 dikalikan min 2 ditambah 2. 3 kali min 2 hasilnya adalah min 6, min 6 ditambah 2 hasilnya adalah min 4. Sehingga titik pertama yang akan kita gunakan, x-nya min 2 dan y-nya adalah min 4. Nah, untuk titik berikutnya, di sini tidak ada batas atasnya, tapi di sini disebutkan x lebih besar dari min 2. Artinya apa? Berarti kalian bebas menentukan titik berapa saja. X-nya boleh ambil berapa saja, yang penting x-nya lebih besar dari min 2. Kita ambil saja x-nya 1, karena kebetulan kan 1 lebih besar ya dibanding min 2.
F1 sama dengan 3, X-nya kita ganti dengan 1 ditambah 2. 3 kali 1, 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Sehingga titik yang kedua yang kita ambil untuk X-nya 1, Y-nya adalah 5. Kita letakkan dalam koordinat kartesius. Tadi titik yang pertama itu min 2, min 4. Nah, kita menggunakan bulatan kosong karena di sini disebutkan X lebih besar dari min 2, tidak ada tanda sama dengannya. Nah, setelah itu titik yang kedua yaitu 1,5. 1,5 ada di sini ya. Ketika dihubungkan antara min 2, min 4 dan 1,5 membentuk sebuah garis. Nah, garis di sini menggunakan tanda panah. Artinya apa? Berarti garis ini bisa terus memanjang. Artinya apa? Berarti rangenya atau daerah hasilnya dimulai dari min 4. Jadi dimulai dari min 4 terus memanjang ke atas, sehingga untuk range fungsinya adalah himpunan Y, di mana Y-nya sendiri lebih besar dari min 4. Nah, itu adalah nilai range-nya. Jadi Y-nya makin, ini kalau garisnya diperpanjang, Y-nya makin membesar. Kita lihat contoh berikutnya. Gambarlah grafik fungsi f(x) sama dengan 4 min 2x. Nah, gimana nih? Di sini tidak disebutkan domainnya berapa. Sementara domain untuk fungsi linear sendiri adalah semua bilangan real kan? Nah, kalau di sini tidak ada batasan domainnya, artinya kita bebas menentukan titik mana saja. Yang penting kita tentukan dua buah titik sehingga ketika dihubungkan akan membentuk sebuah garis lurus. Untuk menggambarnya, kalian tentunya masih ingat kan cara menggambar persamaan garis lurus? Ya, kalian cukup tentukan titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y untuk menggambar grafik tersebut. X, Y. Nah, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu Y, kita gantikan X-nya dengan 0 ya. Nah, kalau X-nya kita ganti dengan 0, jadi F0 sama dengan 4 dikurangi 2 dikalikan 0, sehingga hasilnya adalah 4, 2 dikalikan 0 hasilnya 0, 4 dikurangi 0 hasilnya adalah 4. Titik yang pertama bisa kita gunakan 0,4. Nah, kemudian kita tentukan titik potong terhadap sumbu X, artinya kita ganti Y-nya dengan 0. Nah, Fx di sini sama aja dengan Y. Berarti kita tulis dulu persamaannya, Y sama dengan 4 min 2X, di mana tadi Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 4 min 2X. Min 2X-nya pindah ruas ke sebelah kiri, jadi 2X sama dengan 4. Sehingga nilai X sama dengan 4 dibagi 2, maka jawabannya adalah 2. Nah, sehingga titik yang kedua 2,0. Setelah itu kita letakkan dua titik ini di dalam koordinat kartesius. Nah, sehingga seperti ini. Jadi titik yang pertama 0,4 dan titik yang kedua adalah 2,0. Kemudian kita hubungkan kedua titik tersebut sehingga membentuk garis. Karena di sini tidak ada batasan domain atau daerah hasil, maka garisnya bisa terus memanjang ke atas ataupun terus memanjang ke bawah. Contoh berikutnya, tentukan domain dan range dari grafik fungsi linear berikut. Nah, untuk menentukan domain kita lihat dulu titik di sumbu X. Di sini titik yang pertama kan batasannya ini ya. Di sumbu X di sini ada min 3. Berarti domain dari fungsi tersebut adalah X, di mana dimulai dari min 3 ya. Min 3 berarti kesini makin membesar kan? Tapi di sini menggunakan bulatan kosong. Jadi kurang dari X dan X kurang dari, karena di sini menggunakan bulatan penuh, berarti menggunakan sama dengan, kurang dari atau sama dengan sampai ke 4. Oke, ini adalah domainnya. Kemudian untuk menentukan range-nya kita lihat yang berada di sumbu Y-nya. Nah, dia dimulai dari min 2. Jadi himpunan Y di mana min 2, karena dia bulatan kosong berarti lebih kecil dari atau sama dengan lebih kecil dari Y tanpa sama dengan ya, karena dia bulatan kosong. Kemudian batas atasnya sendiri nilai Y-nya sampai batasannya adalah 5. Karena dia menggunakan bulatan penuh, maka menggunakan tanda sama dengan, kurang dari atau sama dengan 5. Nah, itulah untuk menentukan domain dan range pada grafik fungsi linear.